Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Oke, sudah siap ya untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah. Oke. Baik, Bapak mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Oke, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya semuanya? Baik? Baik Bapak. Supaya tercipta kelas yang kondusif, Bapak ingin kalian merapikan bangkunya terlebih dahulu. Untuk yang belum lurus diluruskan. Nah, untuk sampah-sampah yang masih ada di kolong mejanya silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat insya Allah bermanfaat. Amin. Nah, untuk ketua kelasnya siapa? Saya Bapak. Baik, silakan dipimpin Mas untuk berdoa. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan cek ya daftar hadirnya dulu untuk ini kelas 11 IPA 3. Untuk Adinda, untuk Ananda, Hadir Pak. untuk Adit, Hadir Bapak. Mahendra, Hadir Bapak. Ilham, Hadir Bapak. Maulita. Hadir Pak. Baik, yang hadir 41, jumlah siswanya 42. Berarti tadi yang sakit Cynthia ya? Iya Bapak. Kalau boleh tahu kenapa Cynthia? Sakit. Apa sakit apa? Tipes. Oke, baik, kita doakan Cynthia agar segera sembuh dari penyakitnya dan diangkat penyakitnya oleh Tuhan dan segera dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Mari kita doakan Cynthia dengan bacaan Al-Fatihah secara bersama-sama. Al-Fatihah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran PKN pada hari ini, seperti biasanya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Dan dimohon untuk siswa-siswa silakan berdiri. Nah, baik, kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangla badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
sekarang masuk ke bab 3 ya. Baik, Bapak. Nah, kita sekarang membahas tentang kita akan membahas sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya Bapak sampaikan terlebih dahulu ya. Yang pertama, dengan membaca buku kalian dapat memahami sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan tepat. Dan yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan dari Bapak dan tayangan PPT, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan perangkat dan tingkatan lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam sistem hukum dan peradilan, Bapak mau membahas yang pertama pengertian hukum dulu. Di sini ada yang tahu apa itu hukum? Gak ada yang tahu ya? Oke. Hukum itu berupa peraturan atau norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar kehidupan kita ini berjalan dengan baik seperti itu, dan untuk mencegah terjadinya kekacauan atau kerusuhan seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari hukum itu adalah norma dan sanksi yang bertujuan untuk yang pertama, menegakkan keadilan. Yang kedua, tadi ada yang tahu, menjaga ketertiban. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya kekacauan. Nah, kalau misalnya kalian melihat video di internet atau melihat pengertian hukum dari internet, kurang lebih seperti ini ya. Baik, setelah itu kita akan membahas bentuk karakteristik dari hukum. Jadi hukum itu memiliki karakteristik. Ada yang tahu atau ada yang sudah membaca mungkin karakteristik hukum itu apa saja? Ya, betul sekali. Jadi hukum itu karakteristiknya bersifat memaksa. Benar kan, memaksa? Jadi kita harus mau tidak mau, jika kita hidup di Indonesia, di negara Kesatuan Republik Indonesia, mau tidak mau kita harus taat dan tunduk terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi karakteristik hukum itu bersifat memaksa. Yang kedua, apakah ada yang tahu? Ya, benar sekali Mbak Intan. Jadi hukum itu ada yang bersifat tertulis dan tidak tertulis.
Mungkin ada yang tahu hukum tertulis di Indonesia itu apa? Saya Pak, Iya, silakan Mas Adit. Undang-Undang Dasar. Ya, benar. Kalau hukum yang tertulis di Indonesia itu Undang-Undang Dasar. Kalau yang tidak tertulis apa? Dan tahu? Ya, benar sekali. Jadi kalau yang tertulis itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau yang tidak tertulis itu seperti perilaku, norma seperti itu. Jadi norma perilaku kita dalam berwarga negara itu juga tentunya diatur dalam hukum tidak tertulis. Dan hukum tidak tertulis ini tentunya berlaku di dalam lingkungan masyarakat seperti itu. Dan yang terakhir, hukum itu berbentuk peraturan. Nah, jadi hukum ini berbentuk peraturan. Jadi sebuah hukum pasti di dalamnya itu memuat aturan-aturan yang mana yang diperbolehkan atau yang mana yang tidak diperbolehkan dalam menjalankan perilaku kita secara sehari-hari seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penggolongan hukum dan sistem peradilan di hukum di Indonesia. Bapak akan menayangkan sebuah tayangan. Kalian bisa mengamati dan kalian bisa meringkas mungkin apa saja sih lembaga peradilan yang ada di Indonesia dan bagaimana sih penggolongan hukum itu, baik berdasarkan sumbernya, berdasarkan sifatnya atau lain sebagainya. Silakan kalian simak video yang Bapak tampilkan berikut. Ya, kalian simak ya dan kalian tonton seperti yang Bapak jelaskan tadi. Selamat ya, kalian akan mempelajari bab 3 dari buku ini. Setelah mempelajari 2 bab kedua oleh sikap dan perilaku kalian yang semakin baik, pada bab ini kalian akan diajarkan menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan adalah gambar di bawah ini. Nah, ini salah satu bentuk lembaganya yaitu Pengadilan Negeri kelas 1A di Tangerang. Pengadilan negeri merupakan salah satu wujud dari kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam konsep negara hukum yang diberlakukan di Indonesia. Konsekuensi dari ditetapkannya negara kita sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum untuk menjaga dan mengawasi bahwa hukum itu berlaku dengan efektif tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran serta menegakkan keadilan. Maka di negara kita dibentuklah lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan sarana bagi semua pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat. Ini tadi sudah Bapak jelaskan ya. Orang berani Kalau hukum. Jelas, kita tidak akan dapat mengerti atau jalan merupakan atur keseluruhan segi dan bentuk hukum. Selain itu, setiap orang atau ahli akan memberi masyarakat dan terhadap itu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat dan kebenaran hidup masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi. Nah, ini kalian catat. 2. Menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan Awas dulu. Silakan dicatat untuk yang poin nomor 2. Sudah? Yang nomor 3 silakan.
Nah, penggolongan hukum, silakan. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum begitu luas, untuk itu perlu dilakukan penggolongan atau klasifikasian. Berdasarkan perpustakaan hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut: A. Berdasarkan sumbernya: 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam. Nah, berdasarkan sumbernya tadi ada dua, yaitu hukum undang-undang dan hukum kebiasaan. Jadi hukum, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya itu ada dua. Aturan kebiasaan. 3. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut: A. Berdasarkan sumbernya: 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum. Nih, hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, nah, hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan atau kebiasaan. Dan yang ketiga yaitu hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara untuk membantu. Dan yang keempat yaitu hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Jadi berdasarkan sumbernya hukum dibagi menjadi 4. Oke, sudah videonya. Mari kita lanjut penjelasan. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Jadi hukum nasional itu hukum yang hanya berlaku dalam satu negara, seperti di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia, hukum nasionalnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua yaitu hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara. Jadi hubungan Indonesia dengan Malaysia itu bisa diatur melalui hukum internasional. Dan yang ketiga yaitu hukum asing, hukum yang berlaku di negara lain, seperti hukum yang berlaku di Amerika, seperti itu bisa dikatakan dengan hukum asing. Berdasarkan bentuknya, hukum juga dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Seperti yang Bapak tuliskan tadi, hukum itu sifatnya tertulis dan tidak tertulis. Apabila tertulis, hukum tersebut dicatat dan disahkan oleh lembaga hukum, dan apabila hukum tidak tertulis itu meliputi norma dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Mungkin ada yang tahu sebelumnya atau pernah membaca ius constitutum itu apa? Ya, betul Mbak Intan. Ius constitutum itu disebut juga hukum positif. Bapak catatkan ya. Apa tadi ius constitutum? Ya, hukum positif. Berarti kalau ius constituendum yaitu kebalikannya, yaitu hukum negatif. Kenapa disebut dengan hukum positif dan hukum negatif? Ada yang tahu mungkin? Ya, kalau hukum positif itu hukum yang sudah berlaku saat ini. Jadi bisa dibayangkan bahwa hukum tersebut positif karena diberlakukan saat ini juga. Seperti itu. Sedangkan ius constituendum itu hukum, kenapa dikatakan hukum negatif? Karena hukum ini masih dirancang dan akan diberlakukan
mendatang seperti itu. Jadi hukumnya itu berlaku pada waktu yang akan datang, masih rencana. Makanya hukum tersebut dikatakan negatif karena kita belum tahu dampaknya seperti itu. Lanjut. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Kalau hukum material itu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan seperti itu. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum dagang seperti itu. Sedangkan hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum tadi. Jika hukum material itu tadi terkait mengenai hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang, maka hukum formal itu bagaimana cara melaksanakan hukum material tadi, yaitu seperti hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan sifatnya, hukum juga dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Jika hukum dilaksanakan secara memaksa, memang hukum itu dilaksanakan secara paksaan untuk mengatur kita bagaimana berwarga negara dan menjalankan peran kita sebagai warga negara dengan baik dan sebagaimana mestinya. Jadi misalnya hukum itu mengikat sebuah kasus pembunuhan, maka sanksinya ini sifatnya memaksa untuk mengaku gitu. Jadi hukum itu menegakkan keadilan. Jadi apabila seorang menjadi saksi, mau tidak mau si sanksi ini harus dipaksa dan terpaksa untuk mengakui jika saudaranya atau keluarganya itu terlibat dalam suatu kasus hukum seperti itu. Dan hukum bersifat mengatur karena apabila hukum itu dikesampingkan, maka keadaan di dalam sebuah negara itu akan kacau. Jadi sifat dari hukum sendiri itu mengatur bagaimana kita berperilaku dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Tujuan dari hukum. Apakah ada yang tahu? Bagaimana tujuan dari hukum? Ya, betul sekali. Jadi tujuan dari hukum itu tentunya melindungi segenap warga negaranya, seperti itu, hubungan antara manusia dan aparat negara, dan untuk tercipta suatu ketertiban dan stabilitas dalam menjalani kehidupan. Coba tuliskan di sini ya, tujuan dari hukum. Nah, jadi bisa kalian baca bahwa tujuan dari hukum sendiri yaitu untuk mengatur, menjaga hubungan masyarakat suatu negara agar tercipta kerukunan, ketertiban, dan stabilitas sosial seperti itu. Nah, kita lanjut masuk ke subbab selanjutnya, yaitu sistem peradilan di Indonesia. Jadi pengertian dari sistem peradilan di Indonesia itu adalah pemeriksaan terhadap segala tindakan dalam hubungan manusia satu sama lain atau antar hubungan manusia dengan negara yang menentukan apakah tindakan seseorang itu dapat dikategorikan dengan suatu pelanggaran dan
apakah pantas mendapatkan hukuman atau tidak, yaitu bisa kita sebut dengan peradilan. Dan tujuan dari peradilan itu sendiri yaitu tentunya untuk menegakkan hukum tadi. Jadi tujuan dari peradilan itu menegakkan hukum dan keadilan antar umat manusia dalam sebuah negara. Dan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia diatur dalam ayo siapa yang tahu? Penyelenggaraan peradilan di Indonesia diatur oleh, coba dibuka buku paketnya, kemarin kan sudah Bapak suruh untuk membaca. Nah, ayo dibuka. Nah, dibuka dulu. Nah, betul. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi diatur oleh Undang-Undang tahun maaf. Ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Nanti boleh kalian buka dan kalian searching bagaimana isi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Di situ memuat peradilan di Indonesia. Seperti itu ya. Dan untuk yang terakhir ini, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin kalian diskusi kelompok ya. Jadi Bapak ingin membagi kalian menjadi 8 kelompok. Jadi masing-masing ada 6 siswa dalam satu kelompok. Dan Bapak ingin kalian mendiskusikan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang dari lembaga peradilan di Indonesia. Di sini ada yang sudah tahu apa saja tingkatan lembaga peradilan di Indonesia? Ya, itu tadi bisa kalian baca. Jadi kita mulai dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, serta Peradilan Konstitusi. Jadi nanti 8 kelompok itu kalian bagi masing-masing membahas satu saja lembaganya. Jadi misalnya kelompoknya si Intan ini nanti kalian membahas tentang MK, Mahkamah Konstitusi, maka kalian nanti menyebutkan tugasnya MK itu apa, wewenangnya MK itu apa, fungsinya MK itu apa, dan mungkin pengertian dari Mahkamah Konstitusi itu apa, seperti itu ya. Jadi kalian bagi sendiri, Bapak tidak menentukan siapa berkelompok dengan siapa agar senyamannya kalian aja. Yang penting tugas ini harus dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan dengan metode presentasi seperti itu. Jadi Bapak ingin kalian buat PPT dan kalian presentasi agar teman-teman kalian itu juga tahu lembaga apa saja sih yang mengurusi peradilan di Indonesia, seperti itu. Sudah jelas mengenai tugasnya? Sudah Bapak. Oke, mungkin ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila kurang jelas silahkan ditanyakan. Alhamdulillah sudah jelas Bapak. Sudah jelas ya. Mengenai tugasnya juga sudah jelas ya. Jadi tugasnya tadi hanya tugas kelompok aja. Besok kita bahas bersama-sama presentasi. Nanti presentasi yang paling baik Bapak juga kasih nilai baik juga. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 10.15. Kelas diakhiri 10.20. Sebelum Bapak mengakhiri kelas pada pertemuan kali ini, jika ada yang bertanya silakan ditanyakan. Oke, kalau tidak ada Bapak yang bertanya ya.
Apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan. Ayo, masa nggak bisa tinggal baca yang di papan doang ini? Ayo, siapa? Siapa yang mau? Silakan. Apa kesimpulannya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan. Ya, silakan Mbak Maulita. Jadi kesimpulan pembelajaran kita itu sistem hukum dan peradilan di Indonesia terdiri dari 3, Ya. yaitu pengertian hukum, karakteristik hukum, dan tujuan hukum. Oke, jadi kita tadi sudah membahas tentang pengertian hukum, yaitu ini norma dan sanksi yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan menjaga terjadinya kekacauan. Dan karakteristik hukum sendiri ada 3, yaitu bersifat memaksa, bersifat tertulis dan tidak tertulis, dan berbentuk peraturan. Dan tujuan dari hukum sendiri yaitu untuk mengatur, menjaga hubungan masyarakat suatu negara agar tercipta kerukunan, ketertiban, dan stabilitas sosial. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan minggu depan tetap persiapkan presentasi dari masing-masing kelompok, dan besok bisa ditampilkan secara urut atau acak, terserah kelompok mana yang siap terlebih dahulu. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari ini dapat bermanfaat, dan kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, Bapak akhiri. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat istirahat ya Nana. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Dulu ya. Assalamualaikum.